Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anakku sekalian, khususnya siswa kelas 10? Semoga kalian selalu sehat bersama keluarga di rumah. Untuk itu kita berjumpa kembali pada kesempatan ini melalui pembelajaran matematika minat, lanjutan video sebelumnya, yaitu tentang pokok bahasan pertidasamaan logaritma. Apa-apa saja yang harus dipahami atau dipelajari dalam pokok bahasan ini, mari kita lihat slide-slide pembelajaran berikut ini. Secara umum, bentuk pertidasamaan logaritma itu dibedakan menjadi dua. Yaitu sama seperti pada eksponen ya. Di sini ada nilai A, atau di dalam hal ini adalah basis apabila terletak antara 0 dan 1, maka berlaku A log fx lebih dari A log gx, maka fx kurang dari gx. Nah, Anda lihat di sini, kalau di sini lebih dari, di sini kurang dari. Nah, itu khusus untuk bilangan pokok atau basisnya antara 0 dan 1. Jadi lawannya ya, kalau lebih dari sini kurang dari. Berarti kalau sini kurang dari, berarti sini pasti lebih dari. Kalau ada sama dengannya tinggal mengikuti sama dengan. Bentuk yang kedua, untuk A-nya lebih dari 1, maka berlaku A log fx lebih dari A log gx, maka fx lebih dari gx. Kalau A-nya lebih dari 1, ya, dengan kata lain bilangan pokok atau basisnya lebih dari 1, maka tandanya tetap. Lebih dari. Kalau di sini kurang dari, berarti sini kurang dari. Nah, semuanya ini, dua bentuk ini adalah harus memenuhi syarat ini anak-anak, bahwa bilangan pokok seperti kemarin ya pada persamaan logaritma, A-nya lebih dari 0 dan tidak sama dengan 1. Di depan log selalu syaratnya ya, fx lebih dari 0, kemudian gx-nya lebih dari 0. Ini khusus untuk di depan log. Nah, mari kita lihat aplikasinya di soal berikut. Tentukan batasan nilai x agar 1/4 log x kurang dari 3. Nah, mari kita lihat. Di sini A-nya berapa? A-nya adalah 1/4. Ini ya, 1/4. Kemudian di depan lognya ada x. Nah, nanti sebagai batas ya. Syarat batasnya cuma 1. Kemudian A-nya adalah 1/4. 1/4 itu berarti memenuhi syarat yang ini. Nanti ketika lognya dihilangi, maka tandanya berubah menjadi lawannya ya. Nah, itu prinsipnya. Mari kita lihat. 1/4 log x kurang dari 1/4 log 1/4 pangkat 3. Sama seperti persamaan logaritma ya. Kalau di sini ruas kiri ada log, diupayakan ini ada log juga tapi dengan basis yang sama. Sehingga 1/4 log berapa supaya kembali 3? Berarti 1/4 pangkat 3. Kenapa? Karena 1/4 log 1/4 adalah 1, 3 kali 1 adalah 3. Di sini syarat terdefinisinya cuma 1, bahwa x-nya lebih dari 0. Ya, x-nya lebih dari sini, soalnya tidak ada lognya lagi kecuali yang sebelah kiri ini aja, sehingga syaratnya cuma 1, x-nya lebih dari 0. Berarti syarat terdefinisi ini juga termasuk daerah definisi ya, karena cuma 1. Nah, kemudian karena ini sudah 1/4 log, ini 1/4 log, maka x-nya ya depan log sama depan log. Tetapi ingat, karena A-nya adalah antara 0 dan 1 pecahan ya. Nah, kurang dari 1/4 log 1/4 pangkat 3, berarti ini tandanya dirubah. Depan log lawan dari tandanya, yaitu kurang dari lebih dari, depan log ada 1/4 pangkat 3. Sehingga x-nya lebih dari 1 pangkat 3, 1, 4 pangkat 3, 64. 4 kali 4 kali 4 kali 4 ya. Oke. Kemudian soal nomor 2. Tentukan batas x yang memenuhi 2 log x lebih dari 3. Kita cermati anak-anak. A-nya 2. Berarti A-nya lebih dari 1, dasarnya ini. Nah, ingat tandanya tidak berubah ya. Nah, sekarang syaratnya sama ya, x-nya lebih dari 0, syarat definisinya ini. Kemudian ruas
kanan harus jadikan log juga dengan bilangan pokok yang sama. Sehingga kita dapatkan 2 log X lebih dari 2 log 2 pangkat 3. Kenapa? 2 log 2 adalah 1, 3 kali 1 adalah 3. Kembali ke soal. Nah, karena lognya sudah sama dengan bilangan pokok yang sama, maka depan log. Tapi karena ini A-nya lebih dari 1, tandanya tidak berubah ya, beda dengan tadi. Ya, tandanya berubah. Karena A-nya antara 0 dan 1. Nah, sehingga X-nya lebih dari 2 pangkat 3, berarti X-nya 8, lebih dari 8. Oke, saya kira masih tidak terlalu sulit. Nah, mari kita lanjutkan anak-anak. Yang ketiga, tentukan himpunan penyelesaian dari log X kuadrat plus 4X plus 4 kurang dari sama dengan log 5X plus 10. Coba dicermati dulu soal ini. Kalau Bapak tanya berapa bilangan pokok atau basisnya? Ada bilangan pokok basisnya? Iya, ada anak-anak ya, masih ingat? Kalau nggak ada berarti berapa? 10, betul, 10 ya. Jadi ini bilangan pokoknya 10, di bilangan pokoknya 10, berarti A-nya lebih dari 1. Ingat, tandanya tidak berubah. Ya, karena ini sudah, ya, tandanya berubah, maka tinggal kita cermati apa syarat terdefinisinya. Ini ada 2. Syarat terdefinisinya X kuadrat plus 4 sama plus 4, X kuadrat plus 4, X plus 4, dan 5X plus 10. Nah, itu namanya syarat terdefinisi. Kita tentukan dulu. Nah, syarat terdefinisinya adalah 1 X kuadrat plus 4X lebih dari 4. Kita sederhanakan. Biasa difaktorkan atau dikuadratkan sama ya, karena ini kebetulan sama-sama 2, sehingga X ini adalah 2. Kita lihat lanjutannya. Nah, sehingga X-nya kurang dari min 2 atau X-nya lebih dari min 2. Kenapa? Karena ini kalau dibuat pembuat nolnya kan X plus 2 sama dengan 0. X-nya min 2, ini juga sama min 2. Ya kan? Ya, karena ini lebih dari berarti pakai atau kan, X kurang dari min 2 atau X lebih dari min 2. Ini syarat pertama. Syarat definisi yang kedua, 5X plus 10 lebih dari 0. Ya, kita sederhanakan bentuk X-nya, 5X-nya lebih dari min 10, X-nya adalah min 10 bagi 5 min 2. Nah, ini dia. Ya, ini syaratnya ada 2 ini. Nah, setelah syarat terdefinisi diketahui, kita cari daerah definisinya. Nah, daerah terdefinisinya berapa? Irisan dari 2 ini. Nah, irisan dari 2 pertidaksamaan ini ya. X kurang dari min 2 atau X lebih dari min 2, iriskan dengan X lebih dari min 2, kita dapatkan daerahnya adalah, terdefinisinya adalah X lebih dari min 2. Irisan dari keduanya ya. Nah, saya kira bisa dipahami, bisa dibuat garis bilangan ya. Seperti kemarin waktu persamaan logaritma ya, X lebih dari min 2. Nah, kemudian kita lanjut anak-anak. Langkah selanjutnya apa? Setelah syarat terdefinisi, daerah terdefinisi apa? Penyelesaian persamaan seperti pada persamaan ya, ada 3 langkah. Cari syarat definisi, daerah definisi, lalu penyelesaian persamaan. Nah, Anda lihat kembali bahwa di sini sekali lagi bilangan pokoknya 10, berarti lebih dari 1, maka ini tandanya nanti apa? Tetap ya. Karena ini sudah sama, ruas kirinya 10 log, sini 10 log, berarti depan log juga ini dengan depan log. Kita oke, tandanya tetap. Nah, ini tandanya saya kasih tanda merah, artinya tetap, tidak berubah. Kenapa? Karena di sini basisnya adalah 10. Nah, kita selesaikan seperti biasa, supaya ruas kanannya 0, kita dapatkan X kuadrat min X plus 6. Anda faktorkan seperti biasa, Anda pasti sudah familiar dengan ini ya. Buat faktorkan kurung kali kurung, kita dapatkan min 3 dan plus 2. Kenapa? Karena min 3 kali plus 2 min 6, min 3 tambah 2 adalah min X min 1 ya. Sehingga kita dapatkan, ingat, kurang dari. Nah, berarti X-nya diapit oleh batas kiri dan batas kanan. Batas kirinya siapa? Ini dia. X plus 2 sama dengan 0, X-nya berarti min 2 kan. X min 3 sama dengan 0, berarti X-nya 3. Nah, ini dia. Nah, sekarang kita lihat di sini. Apakah ini sudah penyelesaian? Hati-hati di sini. Nah, kalau di sini artinya apa? X-nya boleh sama dengan min 2. Kenapa? Karena ada sama dengannya. Tetapi ingat, daerah X-nya adalah harus lebih min 2.
Berarti ini kan tinggal menghilangi sama dengannya himpunan penyelesaiannya. Ya, sekali lagi ini bukan sudah penyelesaian, karena apa? Ingat, daerah definisinya nggak boleh min 2, nggak boleh min 2. Ya, oleh karena itu di sini sama dengannya harus dihilangi, ya kan? Karena nggak masuk dia. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah min 2 kurang dari X kurang dari sama dengan 3. Jadi sama dengannya dihilangi. Alasannya adalah karena di sini bahwa batas definisinya adalah X-nya lebih dari min 2. Jelas ya? Jadi ini penyelesaiannya. Oke. Jadi HP-nya adalah X sedemikian hingga min 2 kurang dari X kurang dari sama dengan 3. Oke. Oke, soal berikutnya anak-anak. Soal yang keempat, ya. Tentukan himpunan penyelesaian dari 4 log kuadrat X dikurang 2, 4 log akar X lebih dari 4 log akar pangkat 4 dari 64 untuk X lebih dari 0. Ya, jelas ya, secara definisinya ini lihat, karena X-nya cuma di sini. A-nya sudah lebih dari 1, berarti nanti tandanya nggak berubah, tinggal menyederhanakan ini ya. Jadi kalau kita sederhanakan, secara definisinya adalah X lebih dari 0, ya, karena di depan lognya cuma ada ini. Ini supaya nggak negatif, berarti X-nya 0. Kalau akar negatif kan nggak ada. Oke, samaan 1. Kemudian langsung ke penyelesaian pertidaksamaannya. Apa yang harus dilakukan? Nah, kita lihat di sini. Bilangan pokoknya sudah 4 semua. Oke. Kemudian sekarang yang akar ini dirubah menjadi pangkat. Nah, sehingga akar X jadi X pangkat setengah. Akar pangkat 4 dari 64 adalah 4 pangkat 3/4. Ya, kenapa? Akar pangkat 4 dari 64, 4 adalah pangkat 64 adalah 4 pangkat 3 ya. Nah, sehingga 4 pangkat 3 dibalik 4 pangkat 3/4. Oke. Nah, ini sifat kurang masih ingat anak-anak? Kurang jadi bagi ya. Nah, kita lihat di sini. Ya, oke. Ini sudah 4 log ya 4, ini 2-nya dinaikkan ya. Nah, kalau ini dinaikkan kan tinggal X ya. 2 naik ke sini kan setengah X pangkat setengah pangkat 2. Setengah kali 2 adalah 1 sehingga jadi X. Ya kan? Kemudian di sini adalah, ini harusnya masih ada log ya. Mohon maaf ya. Kita lihat di sini 4 log 4 pangkat 3/4 kan 4 log 4 1 sehingga tinggal 3/4 kali ini. Oke. Kemudian kalau 3/4-nya pindah ke ruas kiri jadi ini ya. Oke, bisa dipahami ini ya. 4 log kuadrat X min 4 log X min sepertiga min 3/4 lebih dari 0. Nah, Anda masih ingat, ini ada log X, ada log 4 log X. Ya, ada bentuk kuadrat, maka arahnya pasti ke bentuk kuadrat. Bentuk permisalan nanti ya artinya ya. Sehingga di sini adalah 4 log kuadrat X min 4, tujuannya apa? Menghilangkan penyebut 4 ini dulu. Kalikanlah 4 semua. Kalikan 4 jadi ini min 4 log X kali 4 berarti min 4 log X. Kemudian min 3/4 kali 4 jadi min 3. Oke. Nah, baru kita misalkan. Nah, jadi 4 log X kita misalkan M, sehingga kan menjadi 4M kuadrat min 4M min 3. Nah, udah, ini kan pemfaktoran seperti biasa ya. Anda pasti udah biasa ini. 2M min 3, 2M plus 1. Kenapa? Min 3 kali 1 min 3, perkalian dalamnya 6M, perkalian luar min 6M, perkalian luarnya 2M, hasilnya min 4M. Ya, oke, benar. Berarti faktornya ini udah benar. Baru kita tentukan M-nya. Sehingga ingat, ini lebih dari 2M udah positif, berarti pakai atau. Batas kirinya yang kecil berarti min setengah. Dari mana ini? Ini dia. 2M plus 1 sama dengan 0, 2M sama dengan min 1, M-nya adalah min setengah. Ini M-nya 3/2. Ya, berarti yang kiri ini, yang kanan ini. Pakai atau ya. Nah, setelah itu baru dikembalikan. M tadi siapa? M adalah 4 log X, kembalikan. Ya, oke, 4 log X. Nah, sekarang kita selesaikan. Supaya ini bisa diselesaikan, maka ini harus dirubah jadi ada 4 lognya.
Nah, berarti 4 log 4 pangkat min setengah. Ya, ini sama, supaya ada lognya berarti 4 log 4 pangkat 3/2. Nah, setelah itu kita lihat sudah ya. Ingat tadi tandanya nggak berubah ya, karena apa? Bilangan pokoknya 4. Lebih dari 1 berarti tandanya nggak berubah. X kurang dari 4 pangkat setengah, yang di sini X lebih dari 4 pangkat 3/2. Nah, mari kita selesaikan. Dari mana 2 pangkat min 1? Kan 4 itu 2 kuadrat. Nah, pangkat 2-nya kali min setengah kan min 1. Nah, yang ini 4 adalah 2 kuadrat. 2 kalikan 3/2 adalah 2 pangkat 3. 2 pangkat min 1, sekali lagi anak-anak, bukan bilangan negatif, tapi menjadi seper. Seper 2 pangkat 1 adalah setengah. Ya kan? Sehingga X-nya kurang dari setengah, atau X-nya 2 pangkat 3 adalah 8. Ya, sehingga kalau ditanyakan himpunan penyelesaiannya, oh iya, lihat dulu syaratnya, X-nya yang diminta lebih dari 0 ya. Nah, X-nya lebih dari 0, berarti ini sebenarnya X kurang dari setengah kan banyak sekali, tapi dibatasi. Nah, karena ke kirinya nggak boleh melebihi 0, sehingga ini menjadi ini. Nah, X-nya antara 0 sampai setengah saja. Sedangkan kalau ini kan negatif pun masuk ini, tapi ingat, secara definisinya X-nya tidak boleh melewati 0 ini ya, harus lebih dari 0. Dengan kata lain seperti ini ya. Sehingga karena X-nya lebih dari 0, maka penyelesaiannya adalah X lebih dari 0, X kurang dari setengah, atau X lebih dari 8 ya. Saya kira tidak terlalu sulit anak-anak, mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, mari kita lihat soal nomor 5 anak-anak. Tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan berikut. Ya, nah ini agak variasi ya. 0,1 log X kuadrat min 5X plus 4 lebih dari min 1. Berpikirnya adalah 0,1. 0,1 kan bisa dirubah ke pecahan ya. Kemudian syarat logaritma ada ini. Ada ini syarat logaritmanya. Oke. Mari kita lihat, tentukan dulu syarat terdefinisinya, syarat terdefinisi ya, bukan syarat logaritma. Syarat terdefinisi ada terdefinisinya X kuadrat min 5X plus 4 lebih dari 0. Nah, maka kita lihat, uraikan, kita faktorkan, kita dapatkan ini. Ya. Kenapa? Lebih dari 0 berarti atau, karena sudah positif, cari batas kirinya adalah sini 1, batas kanannya berarti yang besar adalah 4. Oke. Kemudian karena syarat definisi cuma 1, berarti langsung ke penyelesaian pertidaksamaannya. Apa yang harus dilakukan? Yang jelas kita lihat 0,1 itu kan 1/10. 1/10 itu kan boleh ditulis 10 pangkat min 1. Log bla 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 10 log 10 pangkat min 1. Nah, sekarang masih ingat anak-anak bentuk ini? Nah, ini kalau di sini kan pangkatnya 1. 10 min 1 log bla bla pangkat 1 kan ada rumusnya itu, ya kan? Nah, maka min 1 per min 1 kali 10 log bla 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 kali 10 log min 1 ada 10 log 10 pangkat min 1. Nah, sekarang kita berusaha untuk lognya ini 10. Min 1 naikkan ke sini menjadi pangkat sesuai dengan sifat. 10 log ini ada tetap. Oke, ini Anda lihat sudah 10 log, tandanya apa? Bilangan pokoknya lebih dari 1 berarti tetap ya. Pakai lebih dari tetap, kita dapatkan ini, ya kan? Nah, sekarang kita sederhanakan 10 min 1 itu 1/10. Pindah kiri berarti min, ya kan? Min X kuadrat min 5X plus 4 pangkat min 1 ada seper. Nah, X kuadrat, kalikan silang, kita dapatkan ini anak-anak. Nah, yang pembilang disederhanakan jadi ini. Supaya tidak kesulitan, kalikan min. Dengan catatan, tandanya berubah ya, karena dikalikan negatif plus kiri, sehingga jadi kurang dari. Anda lihat ini. Ini jadi min jadi plus, plus jadi min, plus jadi min. Ini tetap, ya kan? Nah, 10 ini tidak pengaruh anak-anak. Kalau saya kalikan 10, ini kan 10-nya hilang, ini 0 ke 10 tetap 0. Jadi ini kan. Nah, dihilangi 10-nya. Nah, tinggal ini. Nah, bagaimana cara menyelesaikan pertidaksamaan rasional? Ingat, cari pembuat 0 pembilang dan pembuat 0 penyebut. Maka kita lakukan ini. Menentukan pembuat 0 pada pembilang dan menyebut.
Lalu setelah itu tulis pada garis bilangan. Nah, pembuat nolnya berapa? Yang atas 6 sama min 1, yang bawah 4 sama 1. Nah, sehingga ada angka 6, ada angka min 1, ada angka 4, ada angka 1. Jadi ini kita urutkan. Nah, batasnya ini noktah yang terbuka karena apa? Batas ini tidak ada yang ikut, ya, karena tandanya tidak ada sama dengannya. Nah, setelah kita masukkan batasnya pembilang dan penyebut, kita menentukan daerah mana yang positif dan negatif. Bagaimana caranya? Ambil salah satu daerah yang ada di sini, di garis ini. Misalnya yang paling mudah 0 ya, karena di sini 0 bukan batas. 0 berarti menentukan daerah mana? Ini dia, menentukan daerah ini. Karena 0 terletak antara min 1 dan 1. Ambil 0. Setelah ambil 0, kita masukkan ke dalam pertidaksamaan terakhir ini. Nah, 0 min 6, 0 per 1, 0 min 4, 0 min 1. Nah, ternyata min 6 per 4 hasilnya negatif. Berarti daerah di mana 0 berada adalah negatif, berarti negatif. Nah, berarti sebelahnya selang-seling. Kalau sudah ini ketemu, berarti sebelah kanannya, kirinya positif, kanannya positif, kanannya lagi negatif, kanannya positif. Nah, setelah itu, nah sekarang mana penyelesaiannya? Ingat, penyelesaiannya adalah diminta kurang dari 0. Ya kan? Kurang dari 0 itu kan negatif. Nah, pas kebetulan sudah negatif ini, berarti yang diminta daerah negatif mana? Antara min 1 dan 1, antara 4 dan 6. Itulah penyelesaiannya. Umpama positif ya, berarti daerah positif yang diminta daerahnya. Kurang dari min 1 atau antara 1 dan 4 atau lebih dari 6. Umpama positif. Karena ini hasilnya negatif, kenapa? Karena ini kurang dari 0. Berarti yang diminta adalah daerah negatif. Nah, itu permasalahannya. Nah, dengan demikian kita dapatkan karena tandanya kurang dari 0, maka daerah yang diminta adalah negatif, sehingga negatif itu mana? Antara min 1 dan 1 atau antara 4 dan 6. Jadilah seperti ini. Oke, jelas ya? Baik anak-anak, untuk lebih memahami apa yang sudah Bapak sampaikan, dicoba ya, ada 4 saja soal Bapak berikan untuk uji kom. Nah, silahkan dicoba dengan berdasarkan contoh-contoh tadi, insya Allah pasti bisa. Kalian yakin? Apabila belum paham, diputar kembali videonya atau ada komentar untuk Bapak. Saya kira itu anak-anak. Terima kasih atas perhatiannya. Sukses sekalian semua. Semoga sehat selalu bersama keluarga di rumah dan tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.